apa kabar nih Bang nih? Baik, Kita baik. sekarang lagi sibuk apa nih Bang? Baik. Di masa sekarang? Kabarnya baik, alhamdulillah baik. Sekarang lagi sibuk ngejalanin startup yang saya bikin tahun lalu, tahun Oktober 2020. Karena masa pandemi akhirnya nggak bisa jalan panjang, dan sekarang coba kolaborasi sama brand-brand, dan nanti ada tunggu tanggal mainnya, produknya akan keluar, langsung produk jualan. Gitu. Oke. Mungkin kendalanya apa sih nih Bang di masa sekarang ini? Oh, kendalanya di sekarang tuh susahnya, terutama kalau dari dunia saya yang entertainment, syuting pastinya, syuting dengan protokol yang sungguh sangat ketat. Kita kalau produksi film saya yang agak sedikit, yang punya production value yang agak besar, kita nggak bisa kumpulin kru yang banyak, dan itu menghambat. Kebetulan juga film-film karena nggak bisa tayang di bioskop, jadi kami juga belum tahu kapan, kalau kita syuting film udah mengeluarkan budget seperti itu, kapan bisa tayangnya, bingung juga gitu. Jadi walhasil cuma bisa tayang di OTT sekarang, dan itu jadi kendala kalau di entertainment. Kalau di dunia bisnis saya di startup, makanan restoran saya kemarin yang ada di Jepang baru aja terkena kendala. Kita harus jual sahamnya semuanya ke orang Jepangnya langsung, mau nggak mau kita harus tutup. Dan di dunia media juga lebih ke investor sih yang sekarang agak susah untuk bisa menyokong bisnis-bisnis startup. Jadi mereka lebih pengen ke area bisnis konvensional yang profit marginnya jelas. Artinya Bang, ini kan pandemi, ada kendala yang dirasakan gitu. Mungkin ada rencana lain gitu yang udah dirancang untuk usaha-usaha dari Bang Junot ini bangkit lagi, atau diiklasin gitu aja tuh? Iya, kalau sekarang sih jujur aja Mas, modal yang tadinya dari startup itu ada investor, sekarang pakai uang sendiri. Kalau ditanya udah nguntungin apa enggak, pastinya bleeding. Tapi semua orang sekarang lagi balik lagi ke taraf nol di semua lini. Bisnis apapun balik lagi ke taraf nol. Formula yang mereka udah bikin semuanya sekarang harus di rearrange lagi. Jadi saya nggak ngerasa ini menjadi suatu hal yang kayak merugikan, karena kita semua balik lagi ke titik nol. Kalau saya pribadi ditanya apa yang lagi saya lakuin adalah gimana caranya untuk bisa survive, karena ngomongin masalah margin atau keuntungan tuh kayaknya udah nggak bakal mungkin. Gimana caranya kita masih bisa survive itu achievement buat kita semua. Kita masih punya kerjaan kayak gini, masih bisa menghasilkan duit, udah survive tuh udah achievement lah. Kalau saya itu aja. Bang Junot, ini kan kemarin sempet ramai nih Bang nih, maksudnya ada pernyataan Bang Junot tuh sekarang lebih baik single gitu. Itu maksudnya gimana sih Bang? Iya, kalau untuk pacaran sih enggak, tapi bukan berarti nggak pengen nikah lagi gitu. Kebanyakan orang bilang kayak yang, oh ini nggak mau nikah, enggak lah gitu. Suatu saat kayak kita sebagai laki-laki harus ada titik di mana kita berkeluarga gitu. Tapi saat ini mungkin kalau pacaran di umur saya yang sekarang akan buang-buang waktu lagi gitu. Jadi lebih baik saya cari seorang perempuan yang sudah siap untuk berkomitmen. Itu aja sih. Kemarin jadi beritanya tuh banyak yang misunderstanding gitu. Taruh boleh kalau ketemu yang pas sesuai dengan visi misi gitu. Boleh dong taruh. Kemarin kan udah ngejalanin, maaf nih Bang, 7 tahun dan akhirnya kandas gitu. Mungkin Iya. Kenapa sih Bang gitu? Nggak ada masalah, namanya nggak cocok aja. Orang kalau udahan berarti nggak cocok, udah gitu aja. Nggak ada permasalahan yang begitu complicated yang harus dijalankan, yang harus dijelaskan. Nggak cocok aja. Kebetulan tidak cocok. Lebih tepatnya kapan mungkin maksudnya? Untuk apa? Pisahnya? Udah 3-4 tahun yang lalu, udah lama sekali. Makanya juga saya juga bingung kayak yang baru jadi sesuatu gitu saat ini, karena kalau di dalam fase hidup saya sih bisa dibilang sudah basi jadi beritanya, jadi nggak excited lagi untuk diomongin. Untuk kedepannya lebih sakit lagi nggak Bang dalam pemilihan pasangan hidup? Saya rasa sih kalau misalkan lebih diseleksi sih enggak ya. Kita kan nggak akan pernah tahu, soalnya perempuan yang datang ke hidup kita mau, ya semua laki-laki pasti punya tipe dan impian gitu, perempuan yang
dia pengen sebagai istri kayak gimana. Tapi terkadang saya saat ini banyak masukan dari teman-teman, kita harus cari istri yang bisa ngebuat kita nyaman. Itu aja gitu. Kalau misalkan mau yang muluk-muluk tapi dalam tanda kutip dia nggak bisa ngebuat kita nyaman dan dihargai sebagai laki-laki, kan percuma gitu. Jadi kita harus cari yang nyaman dan sesuai visi misi kita gitu. Artinya sekarang Bang Junot nggak yang terlalu signifikan untuk pasangan gitu, maksudnya yang muluk-muluk tadi dibilang gitu. Enggak lah, gila, susah. Intinya mas saling nyaman aja gitu. Iya, Mas juga saya tanya kalau di ini pasti punya cewek-cewek masing-masing. Kriteria. Wah, maunya ini, maunya itu. Cuman kan kenyataannya pada saat kita ketemu orangnya, wah ternyata orangnya sebulannya mesti berapa ratus juta gitu, susah juga kan. Jadi kan yang buat kita nyaman aja dan bisa dihargai secara laki-laki. Tapi banyak yang deketin nggak? Siapa saya? Enggak juga. Enggak ada malah. enggak. Tapi saya enggak. Saya single tapi ada yang nemenin. Gitu. Saya single tapi ada yang nemenin. Mungkin ada target di tahun ini gitu. Apa Untuk target menikah sendiri mungkin Mas Junot. Oh, target menikah. Kalau saya dulu kebanyakan targetin, Mas. Jadi pada saat di umur 25 saya mau target 27, 30, 35. Sekarang saya tiba-tiba udah 35. Mundur terus. Sepertinya sekarang saya harus menyerahkan semuanya. Kalau kita percaya ya gitu, menyerahkan semuanya sama suratan gitu. Usaha gitu. Tapi pada akhirnya ada yang menentukan kan gitu. Soalnya kemarin kita udah usaha tuh gitu. Usaha nggak taunya, oh ternyata nggak gitu. Mungkin entah salah di doanya, entah salah di mananya. Tapi yang saya lihat sih ke sayanya, bukan ke orangnya gitu. Target jadi saya nggak tahu. Setahun lagi, sebulan lagi mungkin saya nggak tahu. Junot tapi 35 nih, banyak dorongan nggak sih dari orang-orang terdekat gitu? Ayo dong merit. Oh iya pasti. Tapi alhamdulillah orang tua saya bukan tipe orang yang kayak terintimidasi sama hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi kalau keluarga nanya, mereka udah tahu lah. Oh iya, anak saya itu kehidupannya sudah PR kehidupannya sudah cukup gitu. Dia belum menikah karena pilihan hidupnya, dia belum mau menikah. Bukan karena kayak saya kekurangan apa atau kekurangan apa. Jadi orang tua saya benar-benar legowo untuk dia bilang kapan kamu siap ya kamu nikah. Mungkin fokusnya tahun ini bakal apa nih fokusnya nih Bang? Fokusnya tahun ini benar-benar udah itu aja sih, main film, lanjutin produksi film yang tertunda di 2020. Terus udah kayak gitu bisa menemukan orang yang bisa dijadikan calon pasangan hidup. Paling udah itu aja. Amin. Buat kita semua lah gitu. Kecuali udah ada yang nikah. Ya kan. Kalau yang udah nikah mau dapat pasangan lagi juga. Silakan. Silakan. Oke. Terima kasih banyak. Thank you. Mas. Satu lagi Bang Junot.